Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Lukas 24 ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Dua murid Yesus sedang berjalan ke sebuah desa bernama Emmaus. Dalam perjalanan tersebut, mereka memperbincangkan peristiwa yang baru terjadi di Yerusalem, yaitu bahwa Yesus telah bangkit. Dalam percakapan dan tukar pendapat itu, kedua orang itu mencari-cari Kristus, membandingkan apa yang mereka ketahui mengenai Dia, supaya mereka dapat lebih mengenalnya. Dan kini Kristus pun datang kepada mereka. Perhatikanlah, orang-orang yang mencari Kristus akan menemukannya. Dia akan menampakkan diri kepada mereka yang mencari-cari Dia, dan menganugerahkan pengetahuan kepada mereka yang selalu menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Akan tetapi, sekalipun Kristus ada bersama-sama dengan mereka, pada awalnya mereka tidak menyadari hal itu. Apakah ada perubahan fisik pada tubuh Yesus? Sebab Injil Markus menuliskan bahwa Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus segera? Injil Lukas hari ini mengatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi mengapa mereka tidak mengenal? Bukan pada diri Yesus yang ada perubahan, tetapi pada diri mereka sendiri yang bermasalah. Apakah itu? Rasionalitas mereka, sehingga peristiwa kebangkitan itu tidak dapat mereka terima dengan akal sehat mereka. Atau perasaan putus asa yang begitu mendalam, sehingga tidak dapat mengenali Yesus yang berdiri di depan mereka, bahkan berjalan bersama mereka. Sebab Kristus sendiri yang membuat semuanya seperti itu, supaya mereka bisa lebih leluasa bercakap-cakap dengan Dia, dan supaya nyata bahwa firman-Nya serta pengaruhnya yang ditimbulkan firman-Nya itu tidak tergantung pada hadirat jasmaninya yang begitu diagung-agungkan para murid. Mereka harus diajari untuk tidak bergantung pada Dia dengan cara seperti itu. Tetapi Dia juga dapat mengajari dan menggugah hati kita melalui cara lain, yaitu memiliki hadirat Roh-Nya dan yang disertai dengan anugerah-Nya yang tidak tampak secara kasat mata. Satu hal yang pasti, Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai pada kesadaran mereka saat Ia memperagakan ulang perjamuan akhir bersama para murid,
sesaat sebelum penangkapan dan kayu salib, mata mereka dicelikkan sehingga mereka dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit. Mengenal Tuhan dengan benar merupakan anugerah. Keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Akan tetapi, membuka diri kepadanya, bersedia percaya kepada firman-Nya, merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Kebangkitan Yesus adalah peristiwa dan kenyataan sejarah. Namun, hanya kekuatan Allah yang dapat mencelikkan mata rohani kita, agar kita dapat mempercayai fakta ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.